Saudaraku yang diberkati Tuhan, Shalom. Mari kita belajar firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 hingga 31. Tapi sebelumnya mari kita memohon pertolongan Allah Roh Kudus. Bapa, terpujilah Engkau. Saat ini kami belajar firman-Mu yang akan menuntun, menjaga, menguatkan kami di tengah pengembaraan kami dalam dunia ini yang penuh dengan problema. Sebab firman-Mu adalah kekuatan kami. Tetapi kami sadari siapa kami ini, Bapa, yang penuh dengan kelemahan dan dosa. Oleh karena itu kami memohon pertolongan Allah Roh Kudus untuk membimbing kami dan memberikan kami keberanian untuk melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang setia. Amin. Nah, saudara-saudara, saya membaca ayat 15 hingga 17. Dan saudara dapat membacanya secara lengkap. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saya lanjut ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara-saudara, kiranya kita semua dalam keadaan sehat secara fisik dan juga rohani kita. Dan biarlah kegembiraan terus mewarnai hidup kita. Hidup yang penuh dengan kegembiraan merupakan sesuatu yang sangat berarti dalam kehidupan kita. Hati yang gembira adalah obat, demikian kata firman Tuhan. Bukan tutup mata dengan kenyataan yang ada, dengan pergumulan yang ada, tetapi kita selalu meyakini bahwa Tuhan tidak membiarkan kita sendirian menghadapi problema hidup. Kepada murid yang bersama Kristus dijelaskan, Yesus menegaskan, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Ayat 19. Nah, itulah saudara-saudara, hari Kamis semua umat Kristen akan mengingat Tuhan Yesus yang naik ke sorga untuk mempersiapkan tempat bagi kita sekalian. Setelah itu Ia akan datang kembali menjemput kita. Namun sebelumnya Yesus menyatakan bahwa Ia akan meminta kepada Bapa untuk memberikan seorang penolong yang lain. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Artinya bahwa Yesus tidak akan membiarkan kita sendirian di tengah dunia yang penuh dengan tantangan ini. Roh Kudus akan menolong dengan mengajar dan mengingatkan kita. Kita memang hidup dengan kemauan, keinginan, kehendak sendiri. Tetapi Roh Kudus mengajar tentang jalan-jalan Allah dan mengingatkan apa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk kita ikuti. Agar supaya kita tidak gampang terjebak oleh kejahatan, oleh keinginan yang dapat menjerumuskan kita kepada hal-hal yang membuat kita jauh dari Tuhan. Betapa sayangnya Tuhan kepada kita. Tetapi yang memutuskan segala sesuatu, baik atau tidak baik, adalah kita sendiri.
jahat atau tidak jahat adalah kita sendiri. Kita bertanggung jawab dan menerima konsekuensi dari keputusan tersebut. Saudaraku yang diberkati Tuhan, firman Tuhan ini memang masih satu bagian dengan ayat 1-14 dalam pasal 14 ini, yang berbicara tentang rumah Bapa, yang sudah kita renungkan minggu tanggal 10 Mei 2020. Dan seperti saya pernah katakan atau yang lalu, bahwa hal ini adalah jantung kekristenan. Mengapa? Karena di sini Yesus berbicara tentang kealahannya dan kealahan Roh Kudus. Roh Kudus diutus Bapa untuk menyertai para murid atau kita sekalian. Mengapa Roh Kudus akan hadir dalam dunia? Pertama, tugas Yesus akan selesai dan ia akan kembali kepada Bapa. Sedangkan para murid membutuhkan penyertaan Allah. Kedua, Yesus mau mengingatkan bahwa ada 3 pribadi di sorga. Dan keduanya hadir di dunia, menyatakan betapa besar kasih Allah bagi kita sekalian, sehingga 2 pribadi sorgawi secara khusus didatangkan Bapa untuk kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau 2 pribadi sorgawi datang dan menjanjikan hal yang terindah, yaitu akan menyertai saat kita masih di dunia dengan berkat-berkatnya. Dan pada saat selesai perjalanan kita di dunia, Yesus datang untuk menjemput dan membawa ke tempatnya di sorga, maka kita pastilah berani menghadapi tantangan hidup. Saudara, Yesus hanya mau mengingatkan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini akan bermanfaat dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.